Anda penggemar dan penikmat acara hitam putih, Anda pasti tahu bahwa saya memiliki sebuah acara yang disebut dengan The Next Mentalist setiap hari Minggu jam 8 malam. Nah, masalahnya adalah di acara tersebut penuh dengan atraksi-atraksi yang tidak masuk akal. Dan bicara tentang tidak masuk akal, yang paling susah adalah ketika menerangkan pada anak kecil tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya ke anak sendiri. Jadi, anak saya pernah nanya, kenapa balon itu bisa terbang? Menurut Anda, balon itu kenapa bisa... Oke, bisa diulang pertanyaannya, Mas? Mas, pertanyaannya diulang, Mas. Hah? Pertanyaan diulang. Sinus saya hilang tiba-tiba. Kenapa balon bisa terbang? Karena isinya, Mas. Isinya apa? Helium. Kenapa helium bisa terbang? Karena dia di dalam balon, jadi bisa terbang. Kenapa balon nggak bisa terbang? Karena Kalau balon yang ditiup, kenapa nggak bisa terbang? isinya bukan helium, Isinya apa balon ditiup? oksigen. Nah, salah kan? Itu banyak orang salah, balon ditiup isinya oksigen. Pasti salah. Isinya apa, Mas? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kan ditiup. Yang oksigen disedot. Karbon dioksida yang ditiup. Jadi kalau kita punya balon, dia tidak akan bisa terbang Karena bukan helium isinya. Karena Isinya karbon dioksida. maka akan terjadi sebuah prinsip yang disebut dengan kawan-kawannya. Apa ini? Nggak kan balon, Ya, dia kan nggak bisa terbang. Kalau gua pegang begini kan dia pasti jatuh, balonnya akan jatuh ke bawah. Ya. Nah, kenapa dia jatuh ke bawah? Gravitasi. Nah, pinter, tepuk tangan dulu dong buat Anu. Akhirnya pintar juga. Karena adanya gravitasi, maka balon tersebut tidak bisa terbang. Ngerti maksudnya? Jadi kalau misalnya tidak ada gravitasi, maka si balon tersebut akan... Kalau nggak ada gravitasi terbang. Kenapa bisa terbang? Karena nggak ada gravitasi. Karena nggak ada gravitasi. Saya puyeng, Mas, jadi. Karena nggak ada gravitasi. Itu kenapa bisa gitu, Mas? Lucu ya? Buat Mas, kamu. jadi ini mengeluarkan helium kalau nafas. Saya akan mengundang seorang bintang tamu senior. Bintang tamu senior ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk diundang juga, tapi hari ini saya akan membawa sesuatu yang mungkin bisa berguna, tapi kita mau tahu dulu. Jadi saya kemarin melihat ada sebuah iklan yang mengatakan adanya pengobatan tunarungu. Pengobatan tunarungu ini bisa menyembuhkan orang tunarungu dalam waktu 30 detik. Ya, 30 detik ya. Jadi bayangkan 30 detik orang yang tunarungu bisa disembuhkan. Saya juga mau membuat tunarungu 30 detik, kayaknya lebih gampang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan undang seorang artis senior yang tunarungu juga. Langsung aja, ini adalah Haji Bolot. Bolot. Haji Bolot. Orangnya kagak ada, Nu. Ada kesempatan si botak nggak ada. Bang Haji. Bang Bolot. Asik. Makan singkong. Bang. Kebanyakan makan singkong bisa budeg. Bang, apa kabar? Singkongnya kayak talas. Bang Haji. Ada yang perlu dibantu? Bang, duduknya di sono, Bang. Ngobrol, duduknya di sono. Kalau gue duduk sini nggak, Bang? Kan ini buat saya. Tadi kosong. Kan tadi harusnya Anda keluar dari sana. Iya. Bang Bolot kenapa nggak keluar dari sana? Gue di calling, gue sudah keluar, mari.
Yang manggil saya tadi, Bang. Sekarang begini lah. Lebih baik ku duduk sono. Iya nggak? Habis ini. Habisin loh. Oh, kalau orang udah tua minumnya dari ember, Bang. Bang Bolot, apa kabar? Hah? Mana? Apa kabar, Bang Bolot? Nah, saya itu dengar ada orang bisa menyembuhkan tunarungu dalam waktu 30 detik, Bang Bolot. Jadi menurut Bang Bolot bagaimana? Ya, ini tergantung ini nanti gue lihat dulu. Nih. Ini kan 5 menurun nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menurun. Kagak ada hubungan sama ini, Bang. Orang bisa nyembuhin tunarungu 30 detik. Hebat nggak? Ini buat menghilangkan pikiran yang bukan-bukan ini. Ini kita pelajarin juga ini. TTS. 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 Loh. Lu kalau mukulin orang tua hukumnya apa, Nu? Hukum karma. Hukum karma. Hukum karma ya? Karma. Ini katanya ada yang bisa menyembuhkan. Gue dari tadi ngomong itu, gue. Orang bisa nyembuhin tunarungu 30 detik. Yang gue dengar. Mau nggak? Gue dengar ada orang bisa menyembuhin tunarungu itu 30 detik cuman katanya. Lu belum dengar sih lu ya? Boleh panggil bintang tamu yang lain nggak? Biar ngobrol berdua. Bang Bolot, nah itu ya? benar tadi. Orang bisa nyembuhin 30 detik. Percaya nggak, Bang? Bisa menyembuhin. Iya. Gue sih nggak mau disembuhin gue mah. Kenapa, Gue Bang? kalau budak gue disembuhin gue nggak dapet duit. Ya duit gue hilang. Iya juga bener ya. Bener ya, Bang ya? Biarin gue mah. Budak aja terus gue. Oke. Saya mau ngundang bintang tamu yang sebenarnya. Gue juga sebenarnya, gue juga bintang tamu sebenarnya. Enggak, Bang Bolot di sini sebagai pasien. Pasien yang disembuhkan. Bintang tamu saya biasanya wanita-wanita cantik. Oh. Iya, masa saya cowok ngundang bintang tamu cowok. Yang ganteng ya. Langsung ya, ini adalah suara bintang tamu saya yang benar. Jadi yang lain ya, Dinda Kirana. Sembuh lu langsung sembuh. Sembuh udah langsung. Apa kabar sayang? Hah? Kok rada serem ya? Ngeliatin apa sih? Enggak, apa aja gue lihat dia mah. Kenalan atuh, Bang. Siapa namanya? Dinda. Oh, Muksin. Kenapa jadi Muksin? Lu kata yang namanya Dinda mana? Ini? Iya. Dinda? Dinda. Aku aja Muksin. Dinda, nggak apa-apa, memang biasa begitu kok. Biasa. Iya. Tenang aja. Nah, tapi seperti tadi saya bilang bahwa ada orang yang mengaku bisa menyembuhkan tunarungu 30 detik. Kita akan melihat kebenarannya supaya bisa memberikan edukasi yang lebih lengkap lagi buat penonton yang di rumah. Kalau seandainya memang benar bisa, well this is a miracle. Kalau tidak, kita lihat apa yang terjadi. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Anda lihat bahwa saya saat ini bersama Dinda Kirana dan Haji Bolot dan berlaku teori relativitas Einstein yang mengatakan bahwa waktu itu tergantung relativitas yang terjadi. Apabila tadi saya sama Bolot kayaknya lama banget ya, tapi kalau sampingnya wanita cantik terasa cepat sekali. Itu relativitas, teori relativitas. Jadi maaf saja kalau hari ini saya tidak akan ngajak Anda ngobrol ya Bang Haji ya. Ya penting juga diajakin ngobrol karena ada wanita cantik di samping saya yang lebih penting untuk diajakin ngobrol gitu ya. Silakan, marah-marah silakan. Ngomong apa sih?
Gue yang emosi loh. Dinda, apa kabar? Baik. Aku. Dinda. Nanya gua dia. Dinda. Dinda umurnya berapa sekarang? 18. Yang 18 siapa? Dinda. Gua udah nanya gua mah. Oh, udah nanya. Dinda nih usianya baru 18. Dan katanya dari kecil sudah main sinetron, benar? Dari umur berapa? Pokoknya dari aku baru masuk SD kelas 4. SD kelas 4 udah main sinetron? Oh ya? Kalau Bang Haji bolot dari umur berapa, Bang? Tanya tuh. Dia dari masih kecil, dari umur berapa udah main sinetron dia nih? Ya, Dinda. Iya. Gue nanya barusan. Dinda, ngomongnya biar kenceng suaranya. Dia budak. Dinda dari kecil udah main sinetron? Udah, dari masih kecil udah main sinetron dia. Nih. Sila, rusak acara gua, rusak. Terus Dinda disuruh orang tua atau kenapa? Enggak. Ayo. Karena didorong karena mama sama papa aku udah ngeliat basic aku tuh, aku dari di Tasik tuh udah ikut lomba model, nyanyi gitu. Sebenarnya di Tasik tuh aku anaknya ansos banget, pendiam, terus minderan, nggak punya banyak teman gitu. Tapi mama aku Jelek kepada kamu pasti jelek, gendut gitu ya? iya gendut. Ya kan, jelek, bau. Nggak bau. Enggak. Nggak bau, ya gitulah pokoknya. Terus akhirnya mama aku ngeliat talenta aku, ternyata aku pede pas naik panggung. Wih. Aku dulu tuh nyanyi dangdut tuh kak. Kamu nyanyi dulu? Apa? Nyanyi dangdut dulu kan ya? Iya. Nyanyi dangdut ya dulu. Enggak. Ya kan dekat rumah gua. Di mana deketnya? Lah dia di Bekasi. Emang di Bekasi? Iya. Iya di Bekasi. Lah kan gua mah di Ciputat. Udah dekat. Emang jauh, ongkos gua punya, apa gua punya masa nggak sampai? Asik. Iya juga sih. Jadi dari kecil udah nyanyi dangdut. Nyanyi apa aja. Umur pop, berapa tuh? terus bisa dangdut. Terus Umur berapa umur? pokoknya SD kelas 2. SD kelas 2, gemuk, nyanyi dangdut. Kayak Tina Tun dong. Belum gendut, waktu itu belum gendut banget. Tapi aku sempet gendut. Nyanyi dangdut Gitu. juga. Nyanyi apa lagunya zaman dulu? Apa ya dulu ya? Wakunca, terus Hello Dangdut gitu. Ya? Iya. Disuruh sama orang tua, enggak? Mamaku basicnya emang bisa nyanyi. Dulu tuh dia penyanyi juga, tapi nggak diterusin karena ngurusin anak-anak. Oke, terus akhirnya kamu main sinetron. Bisa Terus kurus akhirnya- begini badannya tadi gendut ya? Iya dong. Dia- Diet. Dulu benar dulu gendut. Karena dia sering duet, duet apa? Diet apa tuh? Yang supaya kurus. Diet. Diet. Kagak ngerti lu nanya mulu. Diet, sering diet. Saya sampai di mana tadi nanya kamu? Dan Lupa. Terus akhirnya Dinda main sinetron terus jadi pemain Terus sinetron. akhirnya aku hijrah ke Jakarta. Terus di situ sementara buat nerusin karir aku sedikit demi sedikit dari bawah. Kamu nih datang dari keluarga secara ekonomi apa? Menengah, kurang, berkecukupan, kaya raya? Dulu papa itu kontraktor Bapak kontraktor. swasta. Heeh. Nah saat itu lagi drop, terus akhirnya Oh sempat jatuh ekonomi keluarga. Terus akhirnya aku ikut apa sih kayak lomba gitu di Jakarta. Jadi kayak salah satu manajemen itu, nah juri-jurinya itu dari PH tertentu gitu. Nah, berarti kamu tujuannya untuk bantu keluarga juga dong, Iya. berarti untuk bantu keluarga dan berhasil tuh bisa buat bantu keluarga juga. Alhamdulillah berhasil dalam perjuangan yang sangat panjang dan luar biasa. Luar biasa. Jadi karirnya karena keluarga secara ekonomi lagi drop, akhirnya dia mau membantu keluarga untuk menaikkan hal itu ya. Makanya katanya pada saat casting pertama kali sempat naik ojek ya, bener ya? Syuting naik Salah ojek satu sampai cerita. kakinya masuk ke jeruji motor. Iya, jadi cerita tuh aku kan belum ada kendaraan kemana-mana. Aku tuh selalu pakai busway, terus metro mini, terus angkutan-angkutan umum gitu deh. Terus
di situ saat itu aku dianterin sama mama. Hujan deras banget. Pokoknya aku naik motor tuh sama tukang ojek. Naik motor, iya sih. Iya, naik motor sama tukang ojek. Gitu, motornya tuh motor apa ya? Motor tua banget. Ini ngomongin gua deh. Enggak. Dia naik motor sama tukang ojek. Baru ngomongin gua. Jauh. Terus? Iya, naik motor, lagi hujan deras. Terus aku untungnya pakai sepatu saat itu. Sepatu aku tebal banget. Udah gitu, entah kenapa, entah kepleset lama-lama. Ini nih ankle ya. Itu nyerong gitu, terus akhirnya masuk ke Tapi jeruji sekarang motor. udah sembuh. Udah. So sweet. Udah sembuh. So sweet itu modus, so sweet. So sweet dari mana? Terus berdarah? Berdarah. Nggak syuting dong? Di situ berhenti dulu di salah satu kayak apa ya? Rumah orang tapi sepi gitu. Kayak Rumah hantu? bukan. Kosong. Pokoknya rumah gitu. Kok denger sih? Terus? Kok denger sih dia ngomong? Hah? Kok lu denger dia ngomong? Gua ngeliat ini aja mulutnya. Oh, Kan kesini baliknya. iya. Terus? Ya udah gitu berhenti dulu. Lagian jelas bangkunya begini bertiga ya, longgar-longgar. Dia milih nempel sono. Iya ya. Ya udah dibatasin begini deh. Om perutnya kelihatan om. Emang sengaja. Memang sengaja. Om perutnya kelihatan om. Memang sengaja biar merangsang. Saya baru tahu ada om-om kasih lihat perut biar merangsang tuh baru ini loh beneran. Bang Haji di mana-mana kalau ada cowok kenalan sama cewek dipanggil om, udah selesai riwayatnya. Ya? Kemana? Kancingnya copot. Kancingnya copot. Kancingnya copot. Memang gue udah pernah nih. Udah pernah gue nih. Waktu mancing. Mancing di kali dulu mah ya. Terus? Gue seperak gue nggak punya duit. Pengen minum. Ada warung. Gue cabut be kancing gue. Kata, kok minta air kok minum obat. Lalu gitu. Kasih air ini bang gue giniin bang. Minum obat. Beneran? Ya. Ya ampun. Kasihnya mau gue kagak minum. Kok minum obat minta air. Nah emang gue kagak punya duit. Kesian amat Dikasih Bang Haji. gitu. Ya gue minum aja kasih air minum gue kantongin lagi. Oh, itu trik yang luar biasa tuh. Pintar-pintar sama kayak kawinan orang bawa ampau kosong ya. Ya. Oke, terus sekarang kan kamu udah terkenal, banyak fans ya kan? Banyak uang juga dong berarti dong. Gimana tuh? Sekarang kalau keluarga sekarang gimana? Ya Ntar kalau di rumah pasang lagi nih tuh kancingnya. Kalau di rumah pasangin lagi kancing. Di rumah siapa? Di rumah gua, masa gua dia. Terus gimana sekarang? Ya alhamdulillah sekarang cukup berhasil, terus bisa ngebantu ekonomi keluarga juga, terus bisa ngebantu mama papa yang pasti, dan aku bangga, aku senang. Dari situ aku tambah semangat lagi buat ngejar cita-cita dan ngejar apa yang aku inginkan, target yang aku inginkan. Jadi sekarang keluarga ekonominya dari kamu? Dari aku dan mama papa juga bikin usaha. Oh, udah nggak kontraktor lagi? Papa sekarang lagi mau ngejalanin lagi, udah mulai diajak sama teman yang kontraktor lain. Tapi berarti bisa menuju ke sini karena ada bantuan juga dari kerjaan kamu? Iya, alhamdulillah. Oke, bagus banget ya. Dan mama katanya selalu nemenin kemana-mana ya? Iya. Mamanya yang mana sih? Itu tuh yang pakai baju. Oh, yang pakai baju ya. Memang nggak ada yang nggak pakai baju di sini. Oh, ibunya selalu nemenin. Kamu Iya, ditemenin selalu mama kamu nggak risih gitu? Enggak lah. Enggak. Pokoknya dari kecil mama selalu nemenin. Selalu nemenin. Oh. Katanya supaya kekontrol terus, kan image artis itu banyak yang nggak baik, terus bebas pergaulannya. Nah supaya ngebuktiin itu semua, jadi mama selalu kontrol. Mas sayang banget sama mama ya? Sayang. Ya, kenapa? Siapa yang nggak sayang sama mama sih? Banyak, ada tuh baca-baca koran-koran abal-abal di jalanan, banyak yang orang tua dibunuh anak, itu banyak. Makanya saya tanya, sayang nggak sama orang tua sama ibunya? Sayang lah. Kenapa? Nggak ada ukurannya karena
Mama itu gak ada tandingannya. Gak ada tandingannya karena selalu ngasuh aku dari kecil, terus selalu ngebimbing aku, selalu ngasih nasihat yang terkesan pahit di aku, tapi emang itu adalah kebaikan untuk aku sendiri. Semua orang tua juga sayang ya sama anak mah. Orang tua dia juga sayang sama dia, ya. Orang tua ente kan sayang sama ente, ya. Sayang ngasih makan, sayang ngasih duit, sayang. Bang Haji kalau syuting masih ditemenin emaknya nggak sampai sekarang Bang Haji? Saya pengen dong ketemu, saya pengen lihat ibunya Bang Haji Bolot kayak apa sih tampangnya? Oh no, Yang mana? oh no, Yang mana? yang mana kan tunjuk. Oke. Tapi target saya hari ini adalah menyembuhkan Bang Haji Bolot. Oleh karena itu di segmen berikutnya saya akan memanggil seorang terapis yang konon kabarnya bisa menyembuhkan orang tunarungu dalam waktu 30 detik. Ajaib ya. Coba kita lihat dulu nanti seperti apa bisa. Berarti kalau bisa ini banyak harapan buat orang-orang tunarungu di rumah. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pengobatan tunarungu dengan sistem buka syaraf yang dilakukan oleh Pak Masudin cukup menarik perhatian. Bagaimana tidak? Ia hanya membutuhkan waktu 31 detik saja untuk bisa membuat orang yang sebelumnya tidak dapat mendengar, lalu kemudian bisa mendengar layaknya mereka yang tidak memiliki masalah pendengaran. Tian. 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 Dia nggak ada nilainya wis, apapun yang terjadi ini saya diberi anak cucu saya bisa ngomong, bisa mendengar, itu aja wis, itu nggak ada harganya wis. Pilih. Perasaan saya sukacita, saya senantiasa gimana ya anak bisa mendengar. Saya sebagai seorang operator soundman juga, saya juga sempat bingung anak saya pendengarannya kurang, jadi ya gimana lah. Dan saya melihat mukjizatnya juga berlaku untuk Billy lah untuk siang hari ini. Lalu, apa yang sebenarnya dilakukan Pak Masudin pada pasiennya sehingga mereka bisa mendengar hanya dalam hitungan detik? Kita saksikan secara langsung bagaimana ia mempraktekkan cara pengobatannya tersebut di Hitam Putih malam ini. Baiklah, Anda sudah menonton sedikit dari tayangan tersebut ya. Ini dari tadi itu saya ngobrol bertiga di sini, kok ada yang aneh gitu ya. Anehnya kenapa gitu? Saya melihat orang-orang yang sembuh itu kok tampangnya flat ya. Kalau saya tunarungu, tiba-tiba saya dengar, saya teriak-teriakan gitu kan. Wah, bisa dengar gitu kan. Ini begitu bisa dengar, Tian. Harusnya kan kalau orang, ya nggak tahu ya, kalau saya gitu, saya tunarungu begitu saya sembuh sih saya akan, wah tumpengan, jungkir balik, loncat, salto gitu ya, harusnya gitu. Tapi ya mungkin karakter orang beda-beda gitu ya. Nah, tapi inilah tayangan Hitam Putih, kita akan mengupas, kita akan mau tahu, kita akan cari tahu apa sebenarnya. Langsung aja, ini adalah Pak Masudin. Masudin adalah terapis tunarungu dalam 30 detik. Silakan Pak Masudin. Apa kabar Pak Masudin? Oke, baik, silakan. Nah, kami juga mengundang ada seseorang yang tunarungu di sini tanpa rekayasa, karena kita ngambilnya juga dari salah satu tim Hitam Putih juga kita mencari. Bisa kita minta dengan siapa? Boleh? Mana orangnya? Oke.
sini aja. Oke, sebentar. Namanya siapa, Bu? Saya dengan Ibu Rita. Oke, anaknya? Muhammad Bintang, Panggilannya? panggilannya Azi. Azi. Iya. Oke, ini tunarungu sejak? Sejak usia Iya, silakan. sejak usia 2,5 tahun Oke. baru diketahui. Total tidak dengar? Tidak total, kalau dalam pemeriksaan medis dia masih ada tingkat derajatnya tingkat ringan, sedang. Berarti kalau saya bicara gini dengar? Untuk dengar dia mungkin kalau bahasa dalam face to face itu dia bisa. Kalau tahu saya di apa belakangnya dengar nggak dia? Tidak. Tidak. Coba ya. Ya. Misalnya saya coba berdiri. Namanya siapa tadi? Azi. Azi. Oke. Azi. Azi kalau dengar ya. Azi. Enggak. Oke. Coba Pak silakan sembuhkan. Mohon izin semuanya. Langsung. Langsung ya. Di sini. Ya. Jadi simpel. Mas. Boleh menghadap ke depan, Pak? Boleh. Oh. Di sini. Oh, oke. Oke, boleh. Jadi sebetulnya ini sangat simpel sekali. Kenapa tunarungu tidak bisa mendengar? Ya, kalau dalam istilah medis pasti banyak uraian yang dimana itu proses panjang. Tapi bagi kami, insya Allah kesembuhan semata-mata Allah yang memberi. Jadi ini saraf katup pendengarnya tertutup. Jadi untuk membuka perlu dibuka sarafnya. Minggir ke sono gitu. Pulang. Pulang. Oke, coba aja, coba langsung, Pak. Jadi atau Mas Dedi bisa bantu saya untuk menekan? Boleh, gimana caranya? Oke. Tekan sini. Oke. Stop. Tangan dua, Mas. Oke, ini tangan Mas Dedi ya, yang makan tangan Mas Dedi. Oke. Oke, tinggal satu titik, Mas. Oke. Coba kalau sudah seperti ini kita cek sarafnya apakah sudah bekerja atau belum. Jadi ada denyut di sini, Mas. Jadi bisa dirasa kalau sudah bekerja sampai ada tek tek. Terasa? Saya sih nggak kerasa, tapi coba. Beliaunya tidak terasa, tapi ini saraf sudah bekerja. Jadi ini tinggal memberikan satu bentuk pengenalan. Coba, ada dengar? Sudah dengar, Mas? Coba, Mas Dedi yang ini. Coba. Ada. Oke. Dengar? Oke. Tepuk tangan dulu. Kalau saya panggil bisa? Nah, kalau manggil seperti ini. Karena kan suara dengan tepukan beda. Beda. Jadi gini, kalau ingin memanggil, kita harus mengenalkan suara ini Bagaimana? terlebih dulu karena memori saraf otaknya lagi blank. Oke. Apakah udah berubah? Bukan. Woi. Enggak, Mas siapa? Aziz. Ajis. Coba. Ajis. Kalau dengar, Ajis. 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 Kalau dengar? Oke. Ajis. Oke. Ajis. Oke. Ajis. Oke, silakan Mas. Siapa? Dwi. Namanya? Dari dekat. Namanya siapa? Aziz. Dengar. Ajis Gagap ya? Coba. Aziz.
Ibu sebentar. Ajis ini bisa ngomong kan? Dia bisa. 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 Coba Ibu. Coba bawa ke tengah. Oke, Ajis. Mau ngetesnya tanpa dia melihat. Tanpa melihat. Oke. Belum, harus dekat dulu Bu. Suara harus dikenalkan dulu. Oh, harus Harus dikenalkan dulu. Oke. Dekat dulu Ibu. Kalau ini perlu disiapkan. Kalau dengar Ajis, angkat tangan. Ibu panggil. Dekat dulu Ibu. Azi, Agak keras. Azi, Dari sebelah sana. Azi, 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 Sebelah sana. Azi. Ajis. Nah, biasanya gitu nggak Bu atau gimana? Biasanya kalau dipanggil dia, kalau kita tidak panggilnya tidak keras, dia jarang untuk merespon. Tapi kalau kita panggil dia, Azi, itu juga harus butuh suara yang keras. Bu, berarti memang bisa dengar dong awalnya. Ya bisa dengar itu kalau ini kalau kita kencang ngomong. Nah, kalau ini gimana sekarang? Ini ada, cuma belum maksimal gitu loh. Oke. Apakah ada sebentar, kita balik ke tengah aja dulu. Nah. Nah. Apakah ada Bang Haji, Terus lanjut. apakah ada perbaikan apa tidak? Nah. Untuk saat ini saya belum bisa melihat dengan maksud saya, artinya ada mungkin responnya, cuma kan baru satu kali. Oke, jadi saya mau belum tanya. Dia bisa dengar saya ngomong, bisa baca? bisa Bisa. lihat. Bisa baca? Bisa dengar? Oke. Ada perubahan tidak? Apa bedanya? Ada. Ada. Tadinya? Tadinya Ini tidak bisa. Yang ini ada? Oke. Sebelum dipegang, ada tidak? Sebelum ada nggak? Oke, gini Azi tadi datang ke sini, bisa dengar tidak? Beda. Bedanya apa? Ngomong, Bicara. mama bicara. Bisa dengar. Tidak ada tadi. Tidak ada. Sekarang? Ada. Mama bicara, Aji dengar. Ada. Tadinya? Mama sebut nama. Ada. Tadinya coba, tadinya sebelum digituin gimana coba ibu tanya? Waktu kesini belum dengar tidak? Belum. Berarti baru dengar sekarang? Sekarang sudah dengar belum? Belum dengar. juga? Yang mana yang belum dengar? Yang ini atau yang ini? Yang ini, yang ini. Ini. Oh, ini tidak bisa. Yang ini ada. Tadinya tidak ada? Tadinya tidak? Tadinya coba tanya. Tadinya dua-duanya tuh memang ada masalah. Tapi yang lebih dominan yang kanan, yang bermasalahnya lebih berat. Yang masalah lebih berat yang kanan? Kanan. Kalau yang kiri dia masih ada respon. Masih ada respon? Oke. Terus Aziz sekarang bisa dengar yang ini setelah dipencet. Sebelum dipencet dengar nggak? Oh, waktu dipencet baru ada suara. Waktu dipencet? Waktu Itu kan bapak yang ngomong, Pak. Enggak, dia yang cerita. Waktu sebelum dipencet bisa dengar tidak?
Bisa baca nggak? Saya minta ini aja. Nah, ini gue tulis aja ya. Oke. Azik, ya. Sekarang bisa dengar? Bisa? Udah. Oke. Tadi sebelum dipencet bisa dengar? Belum. Belum bisa tadi. Oke. Tisunya mana? Tisu saya hilang. Oke. Ya. Jadi Azi baru bisa dengar sekarang. Sekarang bisa dengar. Oke. Kita akan lanjutkan, kita akan cari tahu apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya setelah satu injan mana-mana tetap dihitam putih. Baiklah, Anda masih bertanya-tanya apakah benar sudah bisa dengar atau belum? Karena menurut saya tadi juga terlalu ramai yang nanya yang ini ya. Jadi bias sekali kalau kita mengadakan sebuah penelitian, menurut saya bias. Jadi kita akan coba sekali lagi, saya akan coba sekali lagi. Di mana Azi duduk di sini. Saya tutup matanya, Pak. Si Azi ya. Ya, nanti dinaikin kupingnya biar... Dari dekat dulu. Dikenalkan. Azi? Dipahamkan dulu, karena tidak pernah ada suara. Kalau dengar, Azi angkat tangan. Mas Dedi panggil. Sini, Mas. Cukup paham kan seperti itu. Azi? Dekat dulu, Mas. Oke. Sudah. Azi? Dia gini aja. Kalau dengar, gini. Azi? Jauh. Azi? Tapi kenapa Rama respon nih ketika saya ngomong dia baru ngangkatnya, kenapa tidak pada saat saya karena memori otaknya masih kosong, jadi perlu pengenalan suara. Sebetulnya dengan ini pun dia nggak dengar apa-apa nih, barusan kenapa dia tunjuk? Kita ngomong sudah mulai ada respon suara. Oh, berarti dia tidak dengar Azi dong? Dia mendengarkan ada suara. Suara saja. Jadi Azi ini masih asing. Bambang! Dia juga angkat tangan. Bambang! Azi! Joni! Dikenalkan dulu, Mas. Jadi gini. Kalau dengar angkat tangan ya. Udah, panggil Bambang, Sabuk, Sandal bisa. Sandal. Bambang! Joni! Bambang! Azi! Berarti dia tidak mengenal apa yang diomongin dong? Karena ini memori otaknya kosong selama usia berapa, Bu? Setengah tahun. Mulai dari sejak... Biasanya gimana, Bu? Begitu nggak? Iya.
Maksudnya? Maksud saya, ini ada pada kesembuhan apa tidak gitu menurut Ibu? Atau memang biasanya kalau diteriakin bisa ada dengar suara? Bisa dengar suara kalau dia teriakin. Kalau diteriakan bisa dengar suara? Iya, cuma harus keras di dekat dia. Berarti sama aja dong? Mudah-mudahan sih enggak. Kenapa? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak? Iya, mudah-mudahan artinya sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Enggak, iya oke, mudah-mudahan sembuh saya tahu. Tapi pertanyaan saya, kalau dulu Ibu teriakan seperti itu, dia dengar suara juga tidak gitu? Ya dengar. Artinya kalau kita keras di belakang samping dia, dengar. Maksudnya dia mendengar, ada respon langsung dia ini. Cuma harus keras sekali. Harus keras sekali? Oke, baik kalau gitu. Oke, Aji. Nah, jadi biasanya memang kalau teriak keras bisa respon ya? Ya keras sekali di samping dia gitu. Oke, kalau misalnya Ibu mengatakan seperti itu berarti tidak ada perbedaan dong dengan Azi? Tapi dia tadi nyebutin itu Bambang, dia langsung angkat tangan. Loh ya, tadi kata Ibu kalau ada suara dengar? Iya enggak, maksudnya kalau kita bicara di samping dia keras itu, dia dengan panggil nama Azi keras sekali, dia ada suara dengar. Cuma kalau kita berulang-ulang kali juga harus berulang-ulang kali tuh manggilnya. Sama kayak tadi dong? Iya. Iya, berarti ada perubahan tidak Bu pertanyaan saya? Ada perubahan, cuma ya mudah-mudahan. Perubahannya apa? Ya tadi dia waktu dipanggil yang ke berapa kali dia merespon angkat tangan. Jadi maksudnya nggak perlu keras gitu sekarang? Kayaknya dari yang saya teriakin itu lebih lembut Mas Dedi waktu manggilnya daripada saya. Saya lebih lembut manggilnya. Oke. Jadi ini kan memang jujur aja Pak Mas Rudi ini belum jelas juga gitu karena dari ibunya tadi saya tanya katanya dengar suara memang begitu kan. Jadi saya susah untuk membuktikannya nih. Tapi mungkin saya tanya dengan Anda aja, teorinya apa sebenarnya yang Anda lakukan? Sebenarnya totok-totok saraf ini saya pelajari pada saat sudah 2008 dulu Mas. Jadi tanpa sengaja orang tidak mendengar 20 tahun, itu kita totok, insya Allah Alhamdulillah sudah mendengar. Bahkan yang dalam istilah medis itu dikatakan profound hearing loss, itu yang harus implan. Itu Alhamdulillah sekarang juga sudah bagus dan sudah bisa mendengar. Kebetulan kalau diizinkan ada beberapa, saya nanti cuma insya Allah hanya perlu waktu sekitar kalau diizinkan pembukaan baru. Saya juga tidak mengenal beliau dari Bogor. Nanti coba kita buka kayak apa perubahannya. Nggak, gini aja. Kalau misalnya, karena ini jujur aja maaf ya Pak ya, bukannya saya nggak percaya, tapi kan kita harus benar. Kalau ada hal seperti ini luar biasa gitu ya Pak ya. Ini ada yang sudah implan Mas, kemarin di bedah. Ya. Nah. Maksud saya gini Pak, penawaran saya seperti ini. Ini kan ada Azi nih Pak. Ya. Azi bisa nggak Anda terapi sampai dengar? Bisa Pak. Bisa. Berapa lama? Insya Allah cukup memerlukan waktu sekitar 5 menit, diketar pakai musik dulu. Nggak, maksud saya sampai dia bisa dengar kita ngomong gini? Perlu proses, kalau sudah mendengar, ini waktunya panjang. Antara 1 sampai 1 tahun, ini pengenalan suara dulu. Karena ini bukan suara Azi yang didengar, hanya suara. Nah, untuk memasukkan kepada memori ke otaknya, itu perlu desibel yang rendah. Harus selalu diulang-ulang. Oke, sampai dia bisa dengar jarak jauh berapa lama? Sekitar 1 minggu Mas. Sekitar 1 minggu? Iya. Oke, gini aja deh, saya bikin dengan Bapak kita deal aja gitu Pak. Iya. Jadi coba Ibu pasti mau Aziz bisa dengar dong, ya kan? Nah, coba dalam waktu seminggu 2 minggu ini dilatih ibunya sendiri. Nah, coba dilatih dan sebagainya. Kalau memang bisa, saya undang kembali, kita buktikan bahwa memang bisa, begitu ya? Kayaknya bagus banget ya. Ya kan? Jadi ada pembuktian, oke, setelah 2 minggu dilatih ternyata Aziz bisa dengar dari jauh. Kalau sekarang kan kita bias nih, ini gimana nih ceritanya nih ya? Oke, gitu Pak ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Sudin kalau gitu. Kalau Bang Haji Bolot berapa lama kira-kira? Ini maaf Pak, saya jangan sembuhin Pak. Saya jangan bikin sembuh Pak. Kalau saya sembuh duit saya hilang Pak.
Oke, saya punya bintang tamu lagi satu. Saya akan undang aja langsung. Ini adalah artis senior, aktor senior Anwar Fuadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om, apa kabar Om? Waduh, kayaknya Om nggak pernah tua deh Om. Waduh. Caleg. Caleg. Oh. Iya, maka tuh sosialisasi terus ke dapil saya. Sumatera Selatan 2. Cuma dalam 2 nih, pilih salah satu. Mau jadi caleg, apa mau jadi artis? Sekarang artis, nanti caleg. Wah, nggak bisa dicampurin nanti mah. Jadi harusnya? Nah, kalau udah jadi caleg, udah dulu biar caleg, jangan jadi artis. Kalau begitu. jadi artis, jangan jadi caleg. Jadi mana yang dipegang harusnya? Oh gitu, jadi nanti sekarang jadi artis, nanti baru jadi caleg ya Om ya? Iya, tapi saya udah sosialisasi nih ke dapil saya. Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Oki, Oku. Dusun saya itu Lingkis sana aja Jawi. Udah. Kalau saya nggak mau jadi anggota DPR. Saya nggak disilakan duduk. Saya nggak mau jadi anggota DPR. Kenapa? Om. Kalau saya jadi anggota DPR, turun dong pangkat saya. Kenapa gitu? DPR apa? Wakil rakyat. Lah kan kita rakyatnya. Oh iya. Oh iya, jadi wakilnya ya? Betul, aku jadi wakil. Iya. Om, artis senior tapi masih sehat walafiat, udah berumur, rahasianya apa nih Om? Rahasianya untuk menjaga eksistensi itu kita ya selain ditunjang oleh kesehatan tubuh, itu juga kita harus bisa merawat kesehatan sendi. Ya kan? Jadi selain olahraga kita merawat kesehatan sendi supaya tetap bugar, bebas gerak tanpa rasa sakit. Nah, gimana caranya ngerawat kesehatan sendi Om? Saya begini deh, saya selalu mengkonsumsi nutrisi. Biar nggak usah ngasih duit sama saya nggak usah. Nutrisi khusus terapi sendi. Fiostin DS. Oke. Tapi Om biasanya bawanya kapsulan kan, nggak sebok begitu dimasukin kantong kan Om ya? Enggak. Jadi Fiostin DS ini adalah suplemen khusus nutrisi sendi. Jadi dia sifatnya memperbaiki atau membentuk pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang baru. Oke, kan tapi banyak nih Om, suplemen-suplemen lain beredar di pasaran lain ya, pasaran-pasaran yang sejenis, produk sejenis. Nah bedanya apa? Oh jelas beda deh, jelas beda. Isi boleh sama, tapi kualitas Fiostin begini. Makanya, dengar dulu, makanya saya tidak mau ganti merek. Karena hanya Fiostin DS yang sudah terbukti khasiatnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Anwar Fuadi. Dan seperti biasa kita ada kuis interaktif ya, Om. Kita mau bagi hadiah Om buat penonton di rumah Om. Penonton di rumah, betul? Ya. Mana pertanyaannya? Silakan Om. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya mana? Oh ini. Pertanyaan. Pertanyaannya ini Om. Pegang apa Deddy yang pegang? Oh, pegang. Oke. Ya barang aja, ya. Nah, buat yang ada di rumah silakan hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Telepon kuis namanya. Silakan hubungi kami sekarang juga. Nanti ada pertanyaan dari Om Anwar Fuadi. Makin ganteng ah. Iya biasa Om. Udah sendiri makin ganteng. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Iya. Oh makin muda aja kayaknya, makin sehat aja. Duit banyak. Kalau duit nggak ada langsung tua, mati cepet. Iya. Oh gitu ya Om ya? Iya. Berarti duitnya banyak nih. Bolot. Kalau bolot dia nggak ngitung duit, nimbang dia. Saking banyaknya. Halo, udah ada. Oke, halo. Halo. Iya, dengan siapa? Fani. Om, silakan. Passwordnya apa? Terapi kaku nyeri sendi.
Atasi dengan Tiosin DS, bukan yang lain. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dia tahu bahwa Tiosin DS itu memang the best. Pertanyaannya, Om. Pertanyaannya, Tiosin DS memang the best. Pertanyaannya, kristal asam urat bersifat merusak sendi. Maka jika sakit asam urat, selain minum obat asam urat, perlu ditambah nutrisi khusus sendi, yaitu A. Tiosin DS, B. Obat gombal. A. Tiosin DS. Gimana? Ya iyalah Om, apalagi masa obat gombal. Saya ini suka bingung dengan kuis-kuis begini, pertanyaannya kenapa memudahkan untuk dapat uang ya. Tapi mungkin memang tujuannya adalah untuk memberikan penelpon kita seharga berapa? Ya memang Tiosin DS, ya memang Dapat berapa tapi Om ini Om? Saya. Dapat berapa? Dapat berapa? Oh, dapat 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Oke, selamat buat Fani, Anda dapat 2 juta rupiah. Ya. Kalau bakso Palembangnya 2 juta rupiah. Ya, oke. 2 juta, langsung dapat 2 juta rupiah, nanti diambil di... Nah, nanti Anda hubungin kami aja lah, pokoknya saya juga nggak tahu diambil di mana. Diambil sesudah pemilu, bukan? Bukan. Anda dapat 2 juta rupiah persembahan dari Tiosin DS. Oke. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, karena waktunya sudah sangat mepet sekali, saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang hadir di sini. Om, thank you. Dinda, terima kasih. Bang Haji, apa kabar Bang? Oke. Terima kasih juga Pak. Lama. Orang kaya lama. lama. Terima kasih juga Pak. Tapi seperti tadi saya katakan bahwa kita butuh bukti yang lebih konkret lagi. Mudah-mudahan nanti bisa diterapi lagi dan kita akan... Sebetulnya sudah tidak perlu terapi Mas. Ini saraf sudah bekerja. Tadi ibunya juga panggil dengan suara biasa, sudah ada tapi kecil. Sudah? Nah, padahal suara biasa yang masuk. Oke, baik. Mungkin nanti kalau... Tapi nggak apa-apa, kita mau lihat perkembangannya nanti. Jadi kita bisa pastikan dengan benar. Ya Pak ya? Oke. Kalau misalnya ada orang ingin coba, alamat di mana Pak ini Pak? Alamatnya ada di Dusun Ketanen, Desa Bajuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Oke. Dan itu harus antri Mas. Harus antri ya? Harus antri. Dan ini memang disembuhkannya dengan totok ya? Dengan totok. Konsepnya dengan totok ya? Iya. Oke, baik. Oke. Om Anwar ada yang mau disampaikan lagi? Tiosin DS, bebas gerak, tanpa kaku dan nyeri sendi. Baiklah. Seperti biasa kita harus pastikan lagi. Nanti bukannya saya tidak percaya, tapi saya rasa semua orang di rumah juga ingin memastikan kebenaran seperti apa. Nah, kita akan menutup acara ini. Saya hanya ingin menutup dengan sebuah kata-kata seperti ini, bahwa dalam hidup itu tidak segala sesuatu perlu dibuktikan memang, tapi ada hal-hal konkret yang masih harus dipastikan. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.